Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bagaimana kami bisa terus mengikuti Engkau kalau bukan karena Engkau yang lebih dulu mengejar dan mendapatkan kami. Bahkan setelah kami ada di dalam pelukan-Mu, entah berapa kali kami mau lari dari Engkau karena kami bingung, kami kecewa, kami sakit, kami tidak bisa memahami keadaan kami. Tapi toh ketika kami lari dari Engkau, kami bersyukur Engkau terus mengejar kami. Terima kasih Engkau tidak pernah menyerah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan di tengah keberdosaan kami, di tengah carut marut kehidupan kami, di tengah kehancuran kami yang paling dalam, kami mendapati anugerah-Mu jauh lebih dalam. Dan untuk itu kami bersyukur kepadamu. Selaraskan hati kami terus kepada hati-Mu ya Tuhan. Biarlah kesenangan-Mu itu yang menjadi kesenangan kami. Dan biarlah kemuliaan-Mu itu yang menjadi tujuan hidup kami. Mari Engkau berfirman kepada kami Tuhan. Karena kami sangat membutuhkan firman-Mu. Kembalikanlah kami kepada diri-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu kami milik-Mu dan Engkau milik kami. Dan itu cukup bagi kami. Berbicaralah. Kiranya nama-Mu dimuliakan dan hati-Mu disenangkan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau meneduhkan hati kami dan menenangkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang ada di gedung Rakinden maupun yang ada di rumah masing-masing. Saya bersyukur kepada Tuhan setelah 3 minggu tidak ada di tempat ini. Akhirnya hari ini ada kesempatan berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara kembali. Hari ini tema kita adalah tentang bebas dari pikiran duniawi. Dan ini merupakan bagian dari seri khotbah kebebasan di dalam Kristus sepanjang tahun 2022. Dan saya ingin memulainya dengan berkata begini. Kita semua pasti pernah mendengar ungkapan-ungkapan misalnya. Pikiran itu memegang peranan yang besar. Mungkin kita pernah mendengar ungkapannya sedikit berbeda. Misalnya medan pertempuran yang sebenarnya terletak di pikiran. Atau mungkin saudara pernah berkata atau pernah mendengar ada orang mengatakan yang paling penting pokoknya adalah pikiran kita. Nah, tidak sulit untuk berkata iya terhadap pandangan-pandangan itu. Walaupun seberapa jauh kita mengiyakannya nanti kita akan bicarakan. Tapi saya ingin memulai dengan sebuah ilustrasi supaya Bapak Ibu Saudara paham. Pernahkah kita ada di sebuah kebun binatang misalnya begitu, atau di tengah pertunjukan binatang ada gajah yang begitu besar, kemudian hanya diikat oleh tali yang kelihatannya enggak seberapa gede, lalu diikatkan pada tiang yang tidak seberapa kokoh, dan kita kemudian bingung. What if? Bagaimana jika gajah itu tiba-tiba marah, tiba-tiba tidak terkendali, lalu dia lari, semuanya bisa berantakan. Dan kita bertanya, mengapa kok jarang terjadi semacam itu? Dan pernah tidak kita menyelidiki alasan di baliknya? Ternyata ada alasan di baliknya. Gajah itu sejak kecil sebetulnya sudah diikat. Kemudian ditaruh di sebuah tiang yang sangat kuat sekali. Bagaimanapun dia mencoba untuk lari, dia tidak mungkin bisa melepaskan diri. Lalu ketika dia beranjak sedikit dewasa, maka digantilah talinya. Tapi tetap talinya yang kuat, pakai rantai misalnya begitu. Pengikatnya tetap kuat. Kemudian tiangnya diganti yang lain. Begitu seterusnya ketika dia dewasa. Ketika dia dewasa, dia sudah tidak mau lagi mencoba. Diganti pengikatnya apapun, dia tetap tidak akan mencoba. Karena dia sudah tahu pasti akan gagal. Dan percobaan semacam ini bukan cuma dilakukan kepada gajah, tetapi juga dilakukan kepada anjing dan binatang yang lain. Saya pernah membaca sebuah artikel, ada anjing yang ditaruh di satu tempat sejak kecil dan dia tidak diberi kesempatan untuk keluar dari tempat itu sama sekali. Ketika dia besar dipindah tempatnya dan dia juga diberi kebohongan-kebohongan. Kelihatannya pintu tapi nggak bisa dibuka, kelihatannya ada lubang, ketika dia masuk ternyata ada dinding di situnya lagi. Dan ketika dia besar dia dipindah di kandang yang biasa yang benar-benar ada pintunya. Dan dia tidak pernah keluar dari kandang itu. Sekian laporan dari Taman Safari. Kiranya Bapak Ibu Saudara
menikmati pertunjukan tadi. Nah, yang mau saya sampaikan adalah satu hal saja Bapak Ibu Saudara, kekuatan pikiran. Tapi seberapa jauh kita mengiyakan kekuatan pikiran, jangan sampai kita seperti penganut New Age Movement, gerakan zaman baru yang mengatakan the power of the mind. Apapun yang kita pikirkan akan jadi kenyataan, apapun yang kita visualisasikan akan menjadi kenyataan. Itu ajaran-ajaran duniawi, itu ajaran-ajaran gerakan zaman baru, bukan ajaran Alkitab. Dan ironisnya yang membawa ke dalam gereja adalah para pendeta. Para pendeta dengan sukacita mereka membawa ajaran-ajaran duniawi masuk ke dalam gereja. Makanya kita perlu belajar sungguh-sungguh supaya cara berpikir kita jangan sampai duniawi. Yang lebih penting daripada pikiran yang benar adalah cara berpikir yang benar. Bagaimana seringkali lebih penting daripada apa. Kita terbiasa menghafal. Edukasi kita itu dari dulu sudah sering dikritik oleh banyak orang, yaitu masalah menghafal, dan menghafal. Bahkan saya ingat anak saya suatu ketika ujian fisika, kemudian dia tanya ke saya, saya lihat rumusnya dari gurunya, saya bilang, Papa punya rumus yang lebih baik. Rumusnya apa, Pak? Papa enggak terangkan dulu, Papa jelaskan dulu, nanti Papa dari penjelasan Papa kasih rumusnya apa. Anak saya bilang begini, Pak rumusnya langsung aja Pak, biar lebih gampang. Saya beritahu dia, tidak akan lebih gampang. Karena nanti kamu harus ngafal semua rumus. Tapi Papa mau ngajarkan logikanya. Lalu saya ajarkan logikanya, dia paham. Setelah paham saya beritahu, jadi rumusnya itu begini. Variabel ini kalau besar ini jadi kecil. Kalau variabel ini besar ini yang jadi lebih kecil. Jadi rumusnya sebetulnya begini, paham nggak? Paham, ya udah latihan bisa. Besoknya ujian salah semua. Salah semua bukan karena hasilnya salah. Salah semua karena menurut gurunya anak saya tidak memakai rumus yang dia ajarkan. Lalu saya telepon sekolahnya dan saya cukup upset sih waktu itu. Saya bilang ini edukasi seperti apa? Kalau memang ada cara lain dan lebih cepat lagi, kenapa dilarang untuk pakai cara yang itu? Toh hasilnya sama-sama benar. Kita terbiasa dengan edukasi yang semacam itu. Anak cuma dikasih tahu what, tetapi tidak pernah diajarkan why. Anak dikasih tahu what, tapi tidak pernah diajarkan how. Itulah kelemahan kita. Maka kita perlu berpikir untuk selalu bertanya bagaimana dan mengapa. Bukan cuma apa. Nah kalau orang Kristen sejak kecil dilatihnya itu cuma apa dan apa. Pokoknya ini, jangan banyak tanya. Pokoknya ini, gak usah dipikirkan lebih lanjut. Maka kita akan mengalami kesulitan untuk membedakan yang duniawi dengan yang rohani. Atau dalam kalimat saya begini, tidak semua yang ada di dunia adalah duniawi dan tidak semua yang ada di gereja adalah rohani. Pembedanya terletak pada transformasi akal budi. Tidak semua yang ada di dunia adalah duniawi dan tidak semua yang ada di gereja adalah rohani. Pembedanya terletak pada transformasi akal budi. Kalau kita mau jujur saudara, ada banyak hal yang kelihatannya rohani, tapi ternyata dipikirkan secara duniawi. Coba misalnya kita pikirkan, melayani, beribadah, memberikan persembahan, rohani bukan? Rohani. Tapi kalau orang punya pikiran begini, mari kita melayani Tuhan supaya kita dapat keuntungan finansial sebanyak-banyaknya, supaya kita tambah terkenal dan seterusnya, duniawi enggak? Jadi duniawi, sesuatu yang rohani tiba-tiba jadi duniawi. Kalau misalnya nih Bapak Ibu Saudara ditanya, sebutkan 3 ciri pendeta yang sukses. Kira-kira jawabannya apa? Ya, wah lihat saya langsung dapat jawabannya, terima kasih. Jadi kalau kita ditanya, pendeta yang sukses itu apa? Aneh ya saudara ya, pendeta yang sukses seperti apa? Itu jawabannya bisa sama dengan artis yang sukses seperti apa, pengusaha yang sukses seperti apa. Bisa sama persis. Loh bukan berarti salah, tapi maksudnya ini kita perlu kaji lebih dalam. Karena biasanya jawabnya gini, pendeta sukses itu ya terkenal, sering diundang ke luar negeri atau pergi ke luar negeri, kaya raya. Saya tidak anti kaya raya, saya tidak anti liburan, saya tidak anti popularitas. Tetapi persoalannya di sini adalah cara berpikirnya yang duniawi. Saya tidak ada masalah dengan popularitas, tapi begitu kita memikirkan popularitas secara duniawi, itu baru menjadi salah. Misalnya apa sih? Misalnya begini, kalau saudara itu populer dan saudara menggunakan popularitas saudara untuk menghasilkan nilai kekal dan memberkati banyak orang, why not?
Tapi kalau saudara setelah dapatkan popularitas lalu mendefinisikan siapa saudara berdasarkan popularitas. Saudara minder atau bangga berdasarkan popularitas saudara, berdasarkan followers di sosmed saudara. Baru itu jadi masalah itu. Jadi saya tidak anti popularitas, saya tidak anti liburan. Liburan tidak berdosa ya. Baru menjadi berdosa kalau saudara lupa mengajak saya. Atau saudara pulang rumah tidak mengirim oleh-oleh ke rumah saya, itu dosanya setara menghujat Roh Kudus. Saya tidak anti semuanya itu, tapi saya ingin mengajak kita untuk memikirkan bukan apa, bukan what, tapi how. Bagaimana kita memikirkan semuanya itu. Mari kita membaca ayat kita hari ini. Roma 12 ayat 2. Saya bacakan untuk kita semua, kita baca bersama-sama juga. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Izinkan saya membaca sekali lagi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Amin. Nah, ayat kita hari ini cuma satu saja, dan itu good news untuk kita. Cuma satu saja. Tapi selalu another side of the good news adalah ada bad newsnya. Karena ini cuma satu ayat, saya ingin membahasnya secara lebih mendalam. Jadi saya akan membahasnya secara lebih rumit gitu. Tapi tidak akan serumit situasi finansial Bapak Ibu Saudara, saya jamin. Nah, kita sudah sering membaca ayat ini, benar ya? Dan ayat ini terjemahannya itu agak aneh gitu. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Budi itu apa? Harusnya itu pembaruan akal. Pembaruan akal budi. Bukan pembaruan budi. Tapi saya bisa paham ya. Orang Indonesia sejak kecil itu sudah akrab dengan budi. Waktu kita belajar membaca coba. Ini saya nggak tahu. Yang muda-muda pernah belajar bahasa Indonesia pakai kalimat itu nggak ya? Yang muda-muda depan sini? Nggak ya? Nggak pernah belajar? Pernah nggak? Ini Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, ini Kakak Budi, ini Adik Budi. Coba kalau reuni SD ya, tanya sama guru bahasa Indonesianya, Bu mau tanya, Ibu Budi namanya siapa? Mesti akan dijawab, tolong tanya sama Bapak Budi. Karena Bapak Budi yang tahu. Sampai sekarang saudara nggak ada orang tahu Buddha Budi terus. Ini sebetulnya bukan budi tapi akal budi. Kita perlu mengalami pembaruan akal budi. Dan ini dikaitkan dengan apa? Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi kalau saudara mau tidak serupa dengan dunia ini, ada kaitannya dengan pikiran. Ada kaitannya dengan pikiran. Jadi jangan sampai saudara punya pikiran gini. Tahu nggak cara terbaik supaya kita tidak duniawi? Yaitu cari gua yang orang lain nggak ada yang tahu. Google Map nggak bisa mendeteksi gua itu. Tinggallah di sana seumur hidupmu, maka engkau tidak akan duniawi. No, bukan itu caranya. Kita tetap harus ada di dunia. Kita harus kumpul dengan orang-orang yang ada di dunia. Kita harus bersentuhan dengan semua hal yang ada di dunia. Tapi ingat ya, tidak semua hal yang ada di dunia itu duniawi. Dan tidak semua hal yang ada di gereja itu rohani. Tidak semua itu. Makanya kita harus hati-hati di situ. Mau tidak mau kita akan bersentuhan dengan banyak hal kok. Dengan seks misalnya. Seks itu sesuatu yang netral. Bahkan awalnya sesuatu yang sangat mulia sekali. Tapi kalau cara berpikir kita keliru, itu akan menjadi masalah. Uang itu juga tidak salah. Begitu kita mikirnya secara salah, uang menjadi salah. Hari ini penting bagi kita untuk belajar tidak berpikir duniawi. Nah, saya akan mengajarkan 3 poin penting tentang berpikir duniawi. Lalu saya akan tutup khotbah saya nanti dengan tujuannya apa sih kita tidak berpikir duniawi. Mari sekarang kita melihat poin pertamanya. Tidak berpikir duniawi merupakan wujud penyerahan diri kepada Allah. Tidak berpikir duniawi merupakan wujud penyerahan diri kepada Allah. Saya bacakan ulang ayat kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau dalam bahasa Yunani sebetulnya ada kata sambung, yaitu kata sambung kai. Kata sambung kai. Kalau bacanya harus satu ketuk, kai. Bukan kai gitu, bukan, tapi kai. Dan tidak usah ada ng-nya di belakang. Kalau ada bunyinya kurang enak soalnya ya kan. Kain gitu. Nah, kurang lucu ya. Oke. Jadi begini, ada kata sambung kai di sini, sayangnya dalam bahasa Indonesia tidak diterjemahkan dan beberapa versi bahasa Inggris sedikit sih tidak menerjemahkan. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara punya berbagai macam versi bahasa Inggris dan cek,
Ada beberapa versi yang menerjemahkan pakai kata dan, and, dan. Nah, kata kai ini di dalam bahasa Yunani artinya itu macam-macam. Yang paling umum artinya memang menambahkan. Kalau artinya menambahkan terjemahannya dan. Berarti beberapa versi Inggris tepat. Tapi menurut saya di dalam konteks ini arti kai bukan menambahkan tetapi menjelaskan. Jadi bukan cuma menambahkan tapi menjelaskan. Yaitu mestinya terjemahannya bukan dan tetapi yaitu. Nah, untuk meyakinkan Bapak Ibu Saudara sekalian, karena saya melihat wajah Bapak Ibu Saudara tidak percaya kepada saya, maka saya akan memberikan perbandingan antara ayat pertama dan ayat yang kedua, sehingga Bapak Ibu Saudara bisa melihat kesamaan, kesejajaran di antara dua ayat ini. Mari kita melihat ayat yang pertama, saya bacakan Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan perhatikan banyak kesamaan antara 1 dan 2 ini. Misalnya di ayat 1 bicara tentang dipisahkan untuk Allah. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan untuk Allah. Ayat yang kedua bicara tentang dipisahkan dari. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, dipisahkan dari. Dan saudara harus memahami, dipisahkan untuk dengan dipisahkan dari, tidak boleh dipilih salah satu. Itu ibarat mata uang dengan dua sisi. Saudara ampela satu sisi, saudara tidak mungkin bisa pakai itu. Ada berapa banyak orang Kristen yang mau memberikan diri untuk Allah, dipisahkan untuk Allah, tetapi tidak mau dipisahkan dari dunia. Gak bisa. Ayat 1 dan ayat 2 berkaitan. Lalu kalau saudara melihat ayat yang pertama itu bicara tentang memberikan seluruh hidup kita, tapi perwakilannya adalah perwakilan dari tubuh yang sifatnya material, yang sifatnya kelihatan di luar. Persembahkanlah tubuhmu, bukan berarti pikiran gak perlu, bukan berarti hati gak perlu loh. Seluruh tubuh kita, seluruh hidup kita, tapi perwakilannya tubuh. Kalau di ayat yang kedua, hendaklah kita mengalami perubahan. Perubahannya seluruh hidup kita, tapi perwakilannya siapa? Pikiran, hal-hal yang non material. Dan perhatikan baik-baik, pada waktu di ayat yang pertama itu dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang apa? Ada 3 keterangannya, yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Nah di ayat yang kedua kita mengalami transformasi supaya bisa memahami kehendak Allah, dan kehendak Allah dijelaskan dengan 3 juga. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Saya yakin perbandingan ini sudah cukup bagi kita untuk memahami bahwa iya, ayat 1 dan ayat 2 ini tidak terpisah sebetulnya. Ayat 1 dan ayat 2 saling melengkapi. Bagaimana kita bisa memberikan seluruh hidup kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan? Yaitu kalau kita tidak serupa dengan dunia. Kalau cara berpikir kita seperti dunia, maka kita tidak mungkin bisa menyenangkan Allah. Tidak mungkin bisa. Karena sangat penting bagi kita bukan cuma untuk melakukan sesuatu bagi Allah, tetapi juga untuk memahami yang kita lakukan dengan cara yang benar. Orang melayani supaya diberkati, itu duniawi. Itu bukan mengasihi, itu memanipulasi. Tapi ada berapa banyak ajaran itu beredar di gereja-gereja. Mungkin di antara kita termasuk saya dulu, saya mengadopsi pandangan semacam itu. Saya masih ingat saya dinasihati oleh seorang hamba Tuhan senior yang saya hormati sekali waktu itu. Dia berkata begini, Yakob kalau pelayanan harus setia sama Tuhan, berani bayar harga. Om dulu pelayanan kemana-mana naik sepeda ontel. Tapi kamu lihat hasilnya Om sekarang punya Innova, punya CR-V, punya rumah 2. Makanya harus setia pelayanan supaya kaya raya. Respek saya langsung hilang terhadap hamba Tuhan itu. Berarti dia memandang rendah nilai pelayanannya dia. Berarti dia menganggap panggilan yang kudus yang mulia dari Tuhan itu hanya seharga beberapa mobil dan 2 rumah. Dan saya dalam hati saya menangis. Saya bilang Tuhan panggilan saya tidak semurah itu, tidak sehina itu. Tapi jujur ya, banyak hamba Tuhan kalau dibilang sukses itu ukurannya adalah berapa banyak yang mereka miliki. Saya ngomong begini bukan karena saya miskin ya. Saya ini tidak kaya. Tapi juga tidak miskin. Jangan salah. Saya ini bukan hamba Tuhan yang miskin. Bagaimana hamba Tuhan miskin bisa menyekolahkan 2 anaknya di Amerika? Saya tidak miskin. Tapi saya tidak pernah mengidentifikasikan diri saya dengan apa yang saya punya. Kenapa?
Karena identitas saya ditentukan oleh darah yang Tuhan bayar di atas kayu salib untuk saya. Gak masalah saya populer atau tidak populer. Kalau kenyataannya populer itu bonus. Tidak masalah saya punya rumah atau tidak punya rumah. Kalau kenyataannya saya punya rumah, itu bonus. Tidak masalah saya sering diundang kemana-mana atau saya cuma melayani satu gereja kecil di pedalaman. Kalau kenyataannya jadwal saya padat sampai menolak-nolak, itu bonus. Itu bukan fokus. Dan itu tidak akan pernah mendefinisikan siapa Yakub Trihandoko di hadapan Tuhan. Saya benar-benar ingin bicara dengan keras kepada kita semua. Karena itulah yang saya lihat di antara rekan-rekan hamba Tuhan, saudara. Saya pernah mendengar beberapa kali dan itu benar-benar membuat saya prihatin. Saya kasih contoh satu saja, supaya Bapak Ibu saudara mengerti apa yang saya maksud dengan ini. Yaitu saya pernah mendengar beberapa hamba Tuhan ternyata punya kebiasaan begini. Dia itu kepengen terkenal, khotbah kemana-mana, tapi kan tidak ada yang ngundang. Karena khotbahnya kurang bagus, sudah kurang bagus, nggak lucu lagi. Kurang ganteng lagi. Jadi susah memang dapat undangan. Lalu yang dilakukan hamba Tuhan ini adalah dia telepon beberapa gereja di Indonesia dan di luar negeri. Dan dia bilang gini, aku boleh khotbah di tempatmu enggak? Kamu enggak usah kasih persembahan kasih, kamu enggak usah nanggung tiket, enggak usah nanggung hotel, enggak usah nanggung apapun. Bahkan nanti aku akan nyumbang ke gerejamu. Akhirnya gereja-gereja itu setuju dong, dapat kok. Akhirnya diundanglah di sana sini, masuk di sosmednya, lalu dia cerita, puji Tuhan. Tuhan itu baik, saudara. Memberi kepercayaan saya bisa khotbah di Singapura, bisa khotbah di Australia. Tuhan yang memberi kesempatan atau kamu yang membeli kesempatan? Tapi itu hanya untuk supaya kalau cerita ke orang, mereka tuh bisa ngomong gini, aku juga pernah loh diundang di luar negeri. Saudara kalau nggak percaya betapa parahnya pembicaraan di antara hamba Tuhan. Saya kasih tahu ya. Saya kumpul dengan hamba Tuhan nih, bukan yang di sini ya. Di sini nggak ada yang kaya soalnya. Bukan ya. Saya kumpul dengan hamba Tuhan yang lain. Pertanyaan mereka gini, kamu sudah berapa negara yang kamu kunjungi? Kamu sudah pernah diundang khotbah di berapa negara? Pertanyaan yang nggak penting itu, saudara. Saya ini kan bukan menteri pariwisata. Saya nggak perlu studi banding ke semua tempat gitu loh, saudara. Kalau saya menteri pariwisata perlu tuh pertanyaan kayak gitu relevan. Come on, saya ini pendeta loh. Nambah apa sih kalau saya itu pernah khotbah di luar negeri? Coba, nambah apa? Enggak nambah apa-apa. Loh saya ngomong gini karena saya sudah pernah, saudara. Berapa kali saya diundang di Amerika, diundang di Jerman, di Australia. Mau saya sebutkan semua negaranya? Tapi bagi saya enggak penting semuanya itu. Mau khotbah di California maupun di Kalijudan, sama bagi saya. Tapi saya ingin kita benar-benar berpikir dengan cara yang rohani, saudara. Jangan sampai hal-hal yang rohani pun saudara pikirkan secara duniawi. Yang kedua, tidak berpikir secara duniawi bukan cuma wujud penyerahan diri, tetapi juga berarti berpikir dari perspektif kekekalan. Saya bacakan sekali lagi ayatnya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kata Yunani yang dipakai di sini, saudara, adalah kata aion. Nah, aion itu artinya sebetulnya bukan dunia, tetapi semangat dunia. Atau kalau boleh, saya gambarkan beginilah. Bahasa Yunani itu mengenal beberapa kata untuk dunia. Ada kata G. G itu artinya tanah, bumi, negeri, dunia. Kalau merujuk pada planetnya, maka biasa yang dipakai kata G. Lalu ada kata lain, ibu-ibu ini pasti yang suka masak nasi tahu, yaitu kata kosmos. Enggak ada hubungannya sama nasi, tapi pasti tahu artinya apa. Jadi kosmos itu lebih merujuk kepada tempat dan orangnya. Jadi kalau kosmos itu tempat dan orangnya. Tapi kata yang dipakai di sini itu artinya aion. Dan orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi pada waktu itu, setiap kali mendengar kata aion, kata dunia, artinya itu begini. Ini jahat, ini sementara, sebentar lagi ditiadakan. Jadi tiap kali mendengar kata aion, kontrasnya itu dengan kekekalan. Maksudnya gitu. Tiap kali mendengar aion, kontrasnya dengan kekekalan. Coba ya, sekarang kita uji. Saya menyebutkan satu kata, Bapak Ibu Saudara menyebutkan lawannya yang tiba-tiba muncul di pikiran Bapak Ibu Saudara. Lawannya ya, coba ya kita tes sekarang. Orde Baru. Yang muncul apa berikutnya?
Orde lama ya. Orde lama. Orde baru, orde lama. Benar ya. Orde baru sebelum zamannya Pak Soeharto, orde baru zamannya Pak Soeharto. Selain kata orde baru kaitan dengan orde lama apa? Reformasi. Orde baru itu bicara tentang reformasi. Aneh ya. Memang kita cara pikirnya gitu. Begitu menyebut ini langsung kebalikannya atau yang beda dengan dia come up in our mind. Nah, seperti itu pula yang saya mau sampaikan di sini. Ketika orang-orang membaca, menemukan kata aion, yang mereka pikirkan itu kekekalan. Karena aion itu kesementaraan, dikaitkannya dengan kekekalan. Nah, saya tahu wajah Bapak Ibu Saudara tampaknya tidak percaya. Makanya saya akan tunjukkan ayatnya. Dan berbahagialah mereka yang percaya tanpa melihat. Tapi saya tahu iman saudara tidak sebagus itu. Maka saya akan tuliskan ayatnya. Oke, di 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 8 begini. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari aion ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa aion ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Perhatikan ya, kata aion dikaitkannya dengan apa? Akan ditiadakan. Ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan. Kekekalan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Berarti kekekalan yang ada di depan. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Jadi berapa kali coba kata aion muncul dikaitkan dengan apa? Ditiadakan, ditiadakan. Dikontraskan dengan apa? Dikontraskan dengan kekekalan, kekekalan, dan kekekalan. Saudara dengar saya baik-baik ya. Sekali lagi saya tidak anti dengan hal-hal yang ada di dunia. Karena saya yakin yang ada di dunia itu bukan berarti duniawi. Saya tahu beberapa orang agak susah untuk mencerna dan menerima pandangan itu. Ada beberapa orang Kristen itu kaget karena saya pegang gitar, kemudian saya nyanyi lagu kesukaan saya bersama istri gitu kan ya. Mungkinkah kita akan selalu bersama gitu. Kemudian ada orang yang sempat tanya, Pak, pendeta kok nyanyi lagu duniawi sih? Loh, ini ungkapan cinta saya kepada istri saya. Ya tapi kok pakai lagu dunia gitu. Oh ya sudah, saya ganti ya. Saya panggil istri saya ngomong bergandengan tangan dalam kasih kau sahabatku. Ya lucu lah, konyol lah. Enggak ada yang salah dengan lagu tadi. Kecuali kalau liriknya salah ya. Kalau liriknya salah baru jadi salah. Orang tua perlu tahu ya, beberapa lagu yang beredar yang sempat hits populer. Itu ternyata kalimatnya mengerikan. Saya itu pernah karaokean dengan beberapa anak muda, saudara. Saya sudah tahu lagu itu, tapi saya itu nggak ngerti liriknya. Saya nggak pernah memperhatikan dengan serius. Baru setelah saya lihat di layarnya tulisannya apa, wow, saya kaget loh, saudara. Itu bicara tentang lepaskanlah bajumu, mari kita menikmati tubuh masing-masing dan seterusnya. Wow. Dan itu salah satu lagu populer yang disukai banyak anak muda. Nah kalau liriknya salah ya tetap salah ya. Kalau liriknya salah tetap salah. Tapi poin saya adalah tidak semua hal yang ada di dunia itu duniawi. Saya tidak anti. Orang Kristen boleh kaya enggak? Oh boleh. Kalau saudara bisa lebih kaya, kenapa tidak? Tapi pertanyaannya begini. Kalau saudara semakin kaya tapi semakin terikat dengan kekayaan saudara. Kalau saudara semakin kaya tapi saudara tidak memberi dampak yang lebih besar kepada dunia dan bagi pekerjaan Tuhan. Untuk apa? Salah enggak orang Kristen populer? Enggak salah. Kalau saudara bisa lebih populer. Kalau saudara itu bisa punya nama. Kenapa enggak punya nama? Loh, kalau saudara bisa punya kesempatan populer, saya akan beri tepukan tangan kepada saudara. Ayo jadi populer, enggak masalah. Tapi pertanyaannya begini, nanti popularitasmu itu menyumbang apa kepada pekerjaan Tuhan di muka bumi? Menyumbang apa pada penyebaran Injil di muka bumi? Apakah menghasilkan nilai-nilai kekal atau tidak? Saudara, itu penting bagi kita. Kita punya duit penting. Tapi bagaimana duit kita bisa bernilai kekal? Itu yang kita pikirkan. Tapi kalau saudara terbiasa menggunakan uang untuk menghasilkan nilai-nilai kekal, kenapa saudara nggak berusaha supaya dapat uang lebih banyak sih? Supaya saudara bisa lebih pintar daripada biasanya. Supaya melalui kepintaranmu engkau memberkati lebih banyak orang. Tapi sekarang posisinya adalah begini, saudara. Apakah ketika kita punya hal-hal yang sementara tadi, kita melihatnya dari perspektif kekekalan enggak?
Kalau saudara nggak melihat dari perspektif kekekalan, apa sumbangsihnya untuk kekekalan, maka cara berpikir saudara telah duniawi. Saya ngambil satu contoh nih ya. Kenapa saudara menyekolahkan anak di sekolah yang baik? Kenapa coba? Saya juga gitu, berusaha sebisa mungkin menyekolahkan anak saya di sekolah yang baik. Walaupun itu tidak berlaku ketika anak-anak saya mau sekolah di Amerika. Terutama anak saya yang kedua, ketika saya carikan sekolah, kata kunci saya adalah the cheapest college in the US. College paling murah di Amerika. Begitu saya enter, jebret gitu, langsung keluar nama terkenal, Spurgeon College. Dari Charles Spurgeon, pengkhotbah terkenal. Langsung saya panggil, Yel, sini ya. Mau masuk sini gak ya? Paling murah se-Amerika. Ini Spurgeon. Akhirnya dia malu, mau ya sampai sekarang dia sekolahnya di sana, saudara. Ya itu cerita aib keluarga yang tidak seharusnya saya ceritakan di sini. Tapi poin saya adalah begini, mengapa kita ingin memberikan sekolah yang terbaik untuk anak-anak kita? Kalau jawabannya begini, ya supaya mereka nanti kalau cari duit gampang. Oke. Terus pertanyaan saya lagi begini, nanti kalau setelah mereka gampang cari duit terus ngapain? Kalau cuma berhenti sampai di situ aja atau sampai gini, ya supaya nanti masa tuanya tidak menderita seperti mama papanya. Oke. Terus sumbangsihnya untuk kekekalan apa sih? Semua rentetan ini loh, sumbangsihnya untuk kekekalan apa sih? Gitu. Kita harus mulai berpikir kaitkan dengan kekekalan. Yang ketiga, saudara, tidak berpikir duniawi terjadi melalui transformasi akal budi. Saya bacakan ayat yang kedua sekali lagi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, mengetahui kehendak Allah itu dikaitkan dengan mengalami transformasi, pembaruan akal budi. Dan dengan transformasi akal budi, kita tidak akan menjadi sama seperti dunia. Jadi kalau saya balik begini, bagaimana kita bisa memberikan seluruh hidup kita kepada Allah? Ayat 1, jawabannya adalah dengan cara tidak menjadi sama dengan dunia. Tapi bagaimana cara kita supaya kita tidak menjadi sama dengan dunia? Yaitu kalau pikiran kita, cara berpikirnya diubahkan terus menerus. Dan nanti ketika kita diubahkan terus menerus, kita akan bisa tahu kehendak Allah seperti apa. Nah, izinkan saya menghabiskan 3 menit ke depan untuk menyusahkan hidup saudara yang sudah susah dengan menerangkan 2 kata Yunani yang seringkali disalah mengerti di ayat ini. Sebetulnya ini tidak penting, tapi perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara supaya saya kelihatan pintar. Bukan ya, bukan. Karena ini salah tafsir populer, sudah salah di mana-mana lagi salahnya. Yaitu begini, ketika ada kata menjadi sama, janganlah kamu menjadi sama, menjadi serupa dengan dunia. Itu kata yang dipakai adalah kata schematizomai, berasal dari kata suschematizomai. Nggak usah dibaca ya, nanti nggak ada pijat khusus lidah soalnya. Nah, kata yang berikutnya adalah tetapi berubahlah oleh pembaruan budi. Berubahlah dipakai kata metamorphoomai. Saudara pernah dengar kata metamorfosis untuk perubahan kupu-kupu? Nah, itu ada kaitannya dengan ini. Nah, beberapa orang menafsirkannya gini, kata yang berkaitan dengan skema itu luar, kalau morfe bentuk itu di dalam. Jadi maksudnya Paulus begini katanya ya, maksudnya Paulus itu begini. Kita ini jangan menjadi seperti dunia dari penampilan luar kita. Tapi kita harus mengalami pembaruan di dalam diri kita. Katanya gitu, skema dan morfe dibedakan. Tapi ini salah besar. Karena kata skema dan morfe ternyata sinonim. Kata kerjanya juga sinonim. Saya bacakan Filipi 3 ayat 21 berkata demikian. Yang akan mengubah metaskematizo, yang akan mengubah tubuh kita yang hina sehingga serupa sumorfos dengan tubuhnya yang mulia. Jadi sama aja sebetulnya, tidak perlu dibedakan. Jadi kalau ada orang yang tetap ngotot, enggak, morfe itu perubahan di dalam, tidak mungkin perubahan di luar. Orang itu diingatkan saja, waktu Tuhan Yesus di gunung, lalu berubah muka. Nah, berubah muka, berubah rupa. Rupa di sana pakainya morfe. Kan kelihatan kalau muka. Lalu di Yesaya, kata morfe malah dipakai untuk ini, kayu
yang berubah rupa menjadi patung berhala. Loh itu kan nggak mungkin internal, itu kan semuanya material, fisik. Jadi intinya Bapak Ibu saudara sekalian, ini kalau ada orang yang menafsirkan, oh no ini beda, ini yang eksternal, ini yang internal. Jangan menjadi sama dengan dunia ini, cuma luarnya saja. Jangan menjadi sama loh ya, luarnya. Berarti kalau dalamnya boleh dong. Ya lebih parah lah. Enggak, ini cuma permainan Yunani yang sebetulnya enggak ada benarnya. Dan saya sendiri juga bingung kenapa saya harus membahasnya. Dalam 3 menit, maafkan saya telah menghabiskan 3 menit percuma dari hidup saudara yang singkat ya. Oke. Pertanyaannya sekarang begini. Oke, kita ini kalau tidak mau jadi sama dengan dunia, kan berkaitan sama kekekalan. Tapi bagaimana sih cara kita bisa mengalami perubahan itu loh? Apa sih yang harus kita lakukan? Dan ini yang saya mau terangkan lewat 1 ayat ya. Bagaimana kita bisa pikirannya itu benar-benar berubah, perspektifnya berubah. Yaitu 2 Korintus 3 ayat 18. Saya bacakan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah metamorfoomai menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang lebih besar. Dengan kata lain begini, bagaimana kita bisa mengalami perubahan pikiran sehingga pikiran kita itu kekekalan terus. Yaitu kalau saudara sejak sekarang memandang kepada kemuliaan Kristus, kemuliaan Kristus, kemuliaan Kristus. Kalau saudara itu memandang kepada kecukupan Kristus, keberhargaan Kristus dari sekarang, maka Bapak Ibu saudara akan punya cara berpikir yang kekekalan. Masih terlalu teoritis, izinkan saya menjelaskan secara lebih praktis. Yang saya lakukan, banyak orang beda melakukannya dengan saya. Jangan saudara anggap, wah ini beda yang esensial. Tidak, tapi saya punya cara yang berbeda dalam disiplin rohani. Biasanya orang kalau bangun tidur, langsung buka Alkitab, benar ya? Menurut saya salah sih. Bangun tidur harusnya buka mata dulu, baru buka Alkitab. Karena beberapa orang masih ngantuk, buka Alkitab gini, matanya itu masih separuh gini loh. Tapi karena harus renungan, harus baca Alkitab, akhirnya posisinya gini, bacanya gini. Udah, selesai. Tapi dia nggak sadar, dia tuh bahkan ayat pertama aja belum selesai. Sudah kembali ke dunia roh lagi gitu kan. Nah kalau saya tidak, saya membaca Alkitab itu pada saat saya benar-benar segar. Wah gitu. Yang saya lakukan setelah bangun apa? Ini dia yang saya lakukan setelah bangun. Yaitu saya berkata begini kepada Tuhan. Tuhan terima kasih untuk Injilmu. Persoalanku yang terbesar yaitu dosa sudah dibereskan di atas kayu salib. Ketakutanku yang terbesar yaitu kematian sudah dikalahkan di dalam kubur yang kosong. Tuhan terima kasih kalau Engkau menerima kehinaanku, keberdosaanku, memberikan penerimaan, pengakuan tanpa syarat. Tuhan terima kasih. Jadi setiap pagi saya bangun, saya selalu mengucapkan minimal 2 kalimat yang berkaitan dengan Injil, yang menunjukkan kecukupan Kristus bagi saya. Saya kadang-kala cuma bangun dan berkata begini, Tuhan penghiburanku satu-satunya adalah mengetahui aku milikmu, Engkau milikku. Dan itu cukup untuk aku. Lalu bangun, udah. Hidup saya sepanjang hari itu dinafasi oleh Injil tadi. Bahwa tidak ada yang bisa merampas sukacita saya. Karena saya menjadi milik Tuhan tidak bisa diubah. Dan Tuhan menjadi milik saya juga tidak bisa berubah. Saya kadangkala mengatakan kalimat yang tadi itu, Tuhan terima kasih persoalanku terbesar, ketakutanku terbesar sudah dibereskan oleh Tuhan. Maka saya tidak perlu takut dengan persoalan apapun yang terjadi sepanjang hari ini. Itu artinya saudara merayakan Injil setiap hari. Itu artinya saudara melakukan kalibrasi hati kepada Injil. Saudara melihat kemuliaan Kristus, kemuliaan Kristus, kemuliaan Kristus. Dengarkan saya baik-baik. Semakin saudara memandang dengan jelas kemuliaan Kristus, maka semua kebanggaan dunia semakin jelas tampak seperti sampah di mata kita. Tapi kalau saudara nggak pernah membiasakan diri memandang kepada kemuliaan Kristus, keberhargaannya, kecukupannya, maka semua yang dicari oleh banyak orang ini saudara akan menjadi hal-hal yang menurut kita penting dan kita melakukan apapun untuk mendapatkannya. Tapi begitu kita melihat kecukupan keberhargaan Kristus, semuanya jadi enough, jadi cukup. Sungguh saudara. Saya coba cerita dikit ya. Saya ini kan ditawari pelayanan-pelayanan baru tuh banyak. Mungkin saudara bingung ya, pelayanan saya ini kan sudah cukup banyak.
Jadi saya gembala senior di gereja kita, kemudian saya jadi ketua pendiri STT Amadius Surabaya, saya juga mendirikan Grace Alone Ministry gitu dengan semua stafnya yang luar biasa. Saya juga mendirikan Apologetika Indonesia, belum lagi saya juga mendirikan Sekolah Teologi Awam Reform, STAR, dan pelayanan lain. Tapi saya mau kasih tahu saudara, jumlah pelayanan yang saya tolak untuk bergabung dalam yayasan tertentu jauh lebih banyak daripada yang sudah saya lakukan. Padahal beberapa sebetulnya yang menawarkan kepada saya itu menawarkan hal-hal yang menurut saya sangat luar biasa. Sangat luar biasanya apa? Ya menawarkan popularitas yang lebih. Menawarkan apa? Menawarkan kenyamanan secara material, finansial dan sebagainya. Tapi ketika saya menggumulkan tawaran itu, saya sampai pada satu titik, kenapa ya tawaran itu nggak sesuai dengan panggilan, tapi kok kelihatan menarik. Paham nggak sih maksudnya? Nggak sesuai panggilan saya, tapi tetap menarik. Lalu saya doa, saya melihat kekotoran dalam hati saya. Berarti saya masih menganggap popularitas itu something. Berarti saya masih melihat kecukupan secara finansial, kelebihan secara material, itu something. Sehingga bisa mengganggu judgement saya. Dan saya bersyukur semuanya saya tolak sih. Saya bersyukur semuanya saya tolak. Pada akhirnya, tapi proses menuju ke sana itu, kadangkala saya menyadari loh, betapa lemahnya hati kita semuanya. Benar gak sih? Makanya kita perlu jaga hati kita dengan cara berpikir yang benar. Melihat kepada Kristus setiap hari. Nah sekarang saya akan tutup khotbah saya dengan satu kalimat, bukan. Dengan banyak penjelasan. Dengan bagian terakhir, yaitu tujuan. Kalau kita sudah tidak berpikir secara duniawi, tujuannya apa? Roma 12 ayat 2 bagian selanjutnya berkata begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga, saya lebih suka menerjemahkannya supaya, sesuai teks Yunaninya. Supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita kalau mau tahu kehendak Allah, harus mengalami transformasi akal budi. Makanya penting, doktrin itu penting. Ajaran yang mendalam itu penting. Mengapa di sini Alkitabnya diubek-ubek, diobok-obok, diterangkan begitu rupa? Karena saya yakin hanya firman Tuhan saja yang bisa menuntun kita supaya kita tahu kehendak Tuhan itu apa. Kalau kita tidak mau menjadi sama seperti dunia, ya kita harus tahu kehendak Tuhan itu apa di dalam Alkitab. Supaya kita bisa membedakan kehendak Tuhan. Atau boleh saya katakan demikian. Yang tidak disamakan oleh dunia adalah mereka yang mampu membedakan kehendak Bapa. Yang tidak disamakan oleh dunia adalah mereka yang tahu kehendak Bapa. Seringkali memang tawarannya menggiurkan. Harus diakui saudara. Anak-anak saya waktu kecil saja pernah protes kepada papahnya. Karena berapa kali papanya ditawari pelayanan dengan jumlah uang yang wah begitu dan tolak. Anak saya itu sempat tidak bisa menerima kenyataan itu. Dulu waktu mereka kecil-kecil, mereka tuh sampai protes kepada saya. Pernah saya diajak makan majelis satu gereja gede gitu kan ya. Setelah diajak makan langsung mereka bilang begini, wah Pak Yakub, kita mau tarik Pak Yakub nih di gereja kami nih gitu. 1 bulan ya minimal. Saya langsung to the point aja di awal Pak. Minimal ya Pak Yakub dapat 100 juta itu minimal Pak. Belum yang lain-lain, 100 juta. Wah, saya tersinggung saudara. Nawari pelayanan saya kok langsung nyebutkan angka itu loh. Kan harusnya saya yang nyebut angkanya. Masa 100 juta? Saya mintanya 1 M seumur hidup. Itu menghina saya banget. Langsung nawari itu, Pak 1 bulan minimal 100 juta untuk Bapak. Langsung saya tolak sih. Pulang. Anak saya langsung tanya gini, Pak kenapa tolak? Ya Papa nggak merasa dipanggil di gereja itu aja. Dari awal Papa sudah nggak damai sejahtera sih. Papa ini salah loh Pak. Semua orang Kristen ini kan dombanya Tuhan Pak. Papa harus gembalakan siapa saja, jangan milih-milih. Saya bilang ini bukan masalah domba, ini masalah kandang gitu kan. Papa ini dipilih untuk ngurusin kandang tertentu gitu kan. Terus anak saya nggak kalah pinter gini, loh Pak nggak bisa nego sama Allah gitu loh. Kandangnya ganti lebih gede dikit.
Saya selalu bilang tidak. Berapa kali saudara, saya diundang pelayanan di tempat lain ditawari, Pak mau enggak tiap bulan minimal Bapak dapat segini. Pak Yakub tahu enggak kalau jadi gembala di sini, tiap Natal itu selalu ada 1-2 jemaat Pak ya, yang ngasih persembahan untuk pendetanya saja Pak, 1 M. Yang itu Pak 1,5 M, itu tiap kali Natal. Lalu saya minta jadi gembalanya tiap bulan Desember. Memprihatinkan, sungguh memprihatinkan. Makanya kita itu perlu mengenal kehendak Allah. Dan mengenal kehendak Allah ini diuji loh saudara. Kita ini harus menguji kehendak Allah. Tadi bahasa Indonesianya supaya kita bisa membedakan. Salah, bukan membedakan. Harusnya itu menguji. Bukan cuma membedakan, tapi melalui pengujian-pengujian. Nah sayangnya di banyak gereja itu kan mengajarkan emosionalisme sih. Yang penting merasa, nggak diajar mikir. Pendetanya ngomong apa langsung amin, haleluya, tepuk tangan. No, di sini saudara diajarin, ayo mikir. Yang tidak mungkin salah itu Alkitab, bukan pendetanya. Kalau saudara mendapati tafsiran saya kurang tepat, beritahu saya. Saya langsung kasih saudara surat atestasi, saya pindahkan gereja lain. Bukan, pasti bukan. Di sini soalnya gospel center lah, kita nggak akan begitu, kita kan berpusat kepada Injil. Jadi kalau saudara nggak puas dengan khotbahnya, saudara beda pendapat dengan pendetanya, ngomong langsung ke saya. Minggu depannya kita akan selesaikan dengan cara Injil, yaitu kita akan salibkan saudara. Supaya semakin serupa dengan Kristus. Saudara banyak jemaat tidak dilatih untuk berpikir kritis gitu loh. Pokoknya amin haleluya. Apalagi kena spiritisme gitu. Aduh, kalau pendetanya ngomong kemarin ya saya lagi jalan-jalan ke surga, ketemu sama Tuhan. Tuhan titip pesan semuanya langsung nangis. Tuhan terima kasih pesan. Aduh Tuhan terima kasih gitu. Tahu dari mana kalau itu benar? Harusnya mikir dong. Tahu dari mana Pak kalau itu benar? Saya pernah bergurau dengan teman saya. Teman saya ngomong gini, tadi malam aku nggak tahu ya. Aku tuh kayak diangkat Tuhan gitu loh ke surga. Kapan? Tadi malam. Salah paling kamu. Enggak, aku rasanya gitu. Jam berapa? Ya sekitar jam sekian. Enggak mungkin. Kenapa? Aku waktu itu juga jam sekian di situ. Aku nggak lihat kamu. Mungkin kita pas-pasan. Kamu naik, aku turun. Aneh-aneh orang Kristen ini ya. Mau tahu kehendak Tuhan itu gak usah berpetualangan di dunia roh itu loh saudara. Baca Alkitab, gunakan akal budi kita. Kalau enggak saudara nanti diperdaya. Saya katakan demikian. Mereka yang paling sering berbicara tentang dunia rohani, seringkali itu justru menunjukkan gaya hidup yang paling duniawi. Kalau bicara Roh Kudus dicek kakinya enggak nempel lantai. Wah, keren banget. Tapi coba lihat gaya hidupnya. Duniawi semuanya, mengumbar kemewahan, ini itu dan sebagainya. Berikutnya ya. Yang menganggap diri mengasihi Allah dengan segenap perasaan, ternyata telah disesatkan oleh pemuasan perasaan. Banyak loh yang merasa aku mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatiku gitu. Kalau dengar lirik aku mengasihi engkau Yesus, sudah gak bisa nyanyi belakangan. Udah nangis, kepengennya nangis terus aja gitu kan ya. Ngelihat salib aja udah kepengennya nangis terus gitu. Tapi selama pikiran saudara tidak mengalami transformasi, saudara kelihatannya mengasihi Tuhan dengan segenap perasaan, tapi saudara telah disesatkan oleh pemuasan perasaan. Nah, kehendak Allah itu apa sih bagi kita? Kalau Paulus bilang kehendak Allah itu apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Beda dengan cara kita. Kalau kita ditanya kehendak Allah itu apa? Apa yang menyenangkan, apa yang membawa kebanggaan, apa yang memberi kepuasan. Jadi fokus pada hal yang kekal digantikan fokus pada hal-hal yang gampang hilang. Kalau saudara mau tahu ini kehendak Tuhan atau enggak, biasanya kita bilang begini, wah ini menyenangkan kehendak Tuhan, wah ini enggak menyenangkan, bukan kehendak Tuhan. Saya pernah khotbah di satu gereja, setelah itu diajak makan pendetanya, dia senior banget dan dia bilang begini, Yakub, Om tidak setuju dengan khotbahmu. Saya khotbah tentang menderita bersama dengan Tuhan. Saya berkhotbah tentang kadangkala Tuhan taruh kita di tengah situasi yang sangat menderita sekali. Dan dia bilang begini, Yakub, Tuhan yang aku sembah tidak seperti yang kamu sampaikan. Tuhan yang aku sembah kepengen anaknya sehat, kepengen anaknya bebas masalah, kepengen anaknya sembuh, kepengen anaknya sukses, kepengen anaknya populer. Lalu saya bilang, terima kasih Om masukannya. Ternyata kita menyembah Allah yang berbeda. Allah kita ternyata beda. Banyak kali orang
Cara pikirnya duniawi, bahkan untuk hal-hal yang kelihatannya rohani. Saya tutup dengan sebuah kesaksian, lalu dengan satu kalimat, saudara. Saya ini pembicara tamu di berbagai tempat, jadi saya bisa tahulah secara umum, tidak mutlak ya, secara umum. Bahwa gereja-gereja Protestan termasuk Reform di dalamnya adalah yang paling parah dalam menyambut pembicara tamu, paling parah. Biasanya persembahan kasihnya paling kecil dan saya bisa paham. Mau keselamatan aja gratis, apalagi khotbah pendeta kan. Kasihnya dikit, saya nggak masalah karena saya melayani bukan untuk itu. Yang saya persoalkan adalah begini, cara mereka menyambutnya seringkali tidak profesional, asal-asalan sekali. Beda dengan gereja-gereja dari kalangan karismatik. Keren banget saudara, mereka itu kalau menyambut hamba Tuhan ya luar biasa. Yang jemput di bandara dengan yang check-in-kan hotel aja beda. Yang jemput bandara, ngajak makan, lalu begitu saya sampai hotel, itu sudah nggak perlu di resepsionis. Langsung ada orang yang sudah nunggu, kasih kunci kamar. Begitu saya masuk kamar, buka pintu, langsung ada buah-buahan, ada roti, ada tambahan minuman macam-macam, ada tulisan gede, welcome Pastor Jacob. Begitu saya lihat, segini banyaknya, mana bisa habis ini gitu kan. Begitu saya baca suratnya, di situ sudah ada tulisannya. Dan kalau nanti tidak bisa dihabiskan semua, kami sudah menyediakan tas kresek di bawah. Tas kresek aja loh saudara, ditulis di situ. Saya tersinggung sekali. Dia pikir saya nggak bawa tas kresek kemana-mana. Bawalah, apalagi kalau ke rumah jemaat. Bukan ya. Tapi saya ngomong gini sama pendetanya, Pak lain kali jangan gini lah Pak, aduh kita ini sungkan loh Pak, biasa aja. Tahu jawabannya apa? Jawabannya mereka loh, gereja-gerejanya beda ya, tapi jawabannya sama. Jawab gini, Pak Yakub gak usah khawatir Pak, kita ini melayani hamba-hamba Tuhan, kita melayani dengan luar biasa. Karena nanti berkat Tuhannya untuk kami juga luar biasa. Saya kok merasa dimanipulasi ya. Tapi itulah cara berpikir duniawi. Memberi supaya lebih diberkati, memberi supaya lebih diberkati. Itu cara berpikir yang duniawi, padahal tentang pelayanan. Semua yang dicari apa sih? Kenyamanan, kesuksesan, keberhasilan. Tapi coba bayangkan kalimat ini. Jika Kristus memilih kenyamanan daripada ketaatan, kita tidak mungkin menerima keselamatan. Jika Kristus memilih kenyamanan daripada ketaatan, kita tidak mungkin menerima keselamatan. Dan seharusnya kita punya cara pikir yang sama. Kita bukan mencari apa yang nyaman, tetapi apa yang bernilai kekal. Kita tidak mencari apa yang membawa kesenangan bagi kita, tapi kita memikirkan apa yang membawa kesenangan bagi Bapa kita yang sudah menyelamatkan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.